Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMP Negeri 2 Majalaya. Perkenalkan nama saya Nadine. Perkenalkan nama saya Andini Aprianti. Perkenalkan nama saya Rifana Khalifah. Perkenalkan nama saya Rizky Firmansyah. Kami dari kelas 9G akan membahas tentang pemberontakan DI-TII di Kalimantan Selatan. Langsung saja kita bahas. Ibnu Hajar atau Hadiri bin Umar alias Angli lahir di Ambutun, Kalimantan Selatan pada 19 April 1920. Ia merupakan putra dari seorang Ambutun dan ibunya Siti Khadijah, seorang putri kepala suku Dayak di Tamiang, Layang, Kalimantan Tengah. Pada masa sebelum kemerdekaan, Ibnu Hajar menghabiskan waktunya dengan bekerja sebagai petani dan pencari madu. Setelah itu, Ibnu Hajar memutuskan untuk berkiprah dalam bidang militer. Ibnu Hajar bergabung ke dalam ALRI Divisi 4 dan lulus dengan pangkat Letnan 2. Pada penghujung tahun 1949, pemerintah sedang melakukan program reorganisasi terhadap divisi-divisi TNI termasuk ALRI 4. Dalam program ini, setiap anggota yang dianggap kurang memenuhi syarat akan diberhentikan. Ibnu Hajar merasa kecewa dengan kebijakan baru ini. Ia kemudian mencari massa untuk melakukan pemberontakan yang dikenal dengan nama DI-TII. Ia bersama 60 anggotanya membentuk sebuah kekuatan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau disingkat sebagai KRTJ. Setelah itu, Ibnu Hajar dan pasukannya melancarkan serangan pertama ke pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan pada tahun 1950. Lalu pada Oktober 1950, Ibnu Hajar kembali melakukan berbagai tindakan pengacuan di sana. Untuk mengatasi hal ini, pemerintahan harus ikut turun tangan menghadapi aksi pemberontakan Ibnu Hajar. Awalnya pemerintahan masih bersikap baik setelah Ibnu Hajar memilih menyerah diri. Bahkan ia terima untuk kembali bergabung ke dalam APRIS. Akan tetapi, Ibnu Hajar justru kembali membelot setelah mendapatkan pensenjataan lengkap. Ia melarikan diri dan melanjutkan hak pemberontakannya. Alhasil, pemerintah memutuskan tindakan tegas dengan mengepur pasukan Ibnu Hajar. Pembubaran DI-TII dan akhir hidup Ibnu Hajar. Pada November 1959, APRI atau TNI membentuk operasi militer yang disebut Operasi D5. Operasi D5 dilakukan selama 15 hari dan menewaskan beberapa anggota DI-TII Kalimantan Selatan. Setelah itu, TNI membentuk operasi segitiga pada 10 Maret 1960. Terakhir, TNI membentuk operasi RIKO, yaitu sebuah operasi militer sebagai hajar dalam hutan. Operasi RIKO pun membuat pasukan Ibnu Hajar harus mundur kembali ke selatan. Puncaknya pada Juli 1963, Ibnu Hajar menyerah diri karena dijadikan akan diberi pengampunan. Penangkapan Ibnu Hajar baru dilakukan secara resmi pada September 1963. Ia sempat ditahan selama 2 tahun sebelum diterbangkan ke Jakarta pada 11 Maret 1965 untuk menjalani proses pengadilan Mahkamah Militer. Pengadilan pun memutuskan memberi vonis hukuman mati untuk Ibnu Hajar. Ibnu Hajar meninggal dunia pada 22 Maret tahun 1965. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda sebagai penjajah Indonesia kala itu masih berpikir bahwa perlu merebut kembali Indonesia yang sudah menjadi negara berdaulat. Masa 20 tahun pasca proklamasi dianggap sebagai masa paling rentan dalam sejarah Indonesia, sekaligus disebut juga sebagai masa uji coba demokrasi oleh MC Liklebs karena kebanyakannya memberontakan yang terjadi di wilayah Indonesia dan dilakukan oleh para kombatan perang kemerdekaan dengan berbagai sebab termasuk di dalam usaha Belanda beserta sekutunya untuk memasuki kembali wilayah Indonesia dalam 2 kali percobaan yang dikenal dengan agresi militer 1. Tindakan militer yang dilakukan oleh Belanda ini terjadi di beberapa wilayah kedaulatan Indonesia dan kebanyakan di luar Jawa.
Kalimantan menjadi salah satu target Belanda untuk membuat deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta bisa dikacaukan dan kedaulatan Indonesia akhirnya kacau. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang digunakan oleh Belanda tidak hanya berpangku tangan saja. Masyarakat Kalimantan Selatan membentuk gerakan melawan aksi militer Belanda tersebut. Gerakan yang melawan aksi militer Belanda tersebut mengalami kekecewaan terhadap keputusan pemerintah pusat, termasuk Ibnu Hajar dan masyarakat yang dihimpunnya di perbukitan Meratus. Mereka memberontak karena tidak setuju atas perjanjian Linggarjati dan perlakuan pemerintah yang tidak adil kepada mereka. Namun, ada sebuah kesalahan paling mendasar yang sering dilakukan oleh banyak sejarawan adalah melihat perlawanan Ibnu Hajar sebagai bagian dari pemberontakan DITI. Padahal gerakan Ibnu Hajar hanya menyuarakan ketidakpuasan atas keputusan Jakarta oleh para pejuang kemerdekaan dari wilayah Kalimantan Selatan. Artikel ini ditulis untuk membeberkan fakta akan perlawanan dari Ibnu Hajar dan para veteran perang kemerdekaan atas keputusan Jakarta yang kurang memperhatikan nasib mereka, dan juga beberapa fakta atas tuduhan terhadap gerakan yang dikenal dengan KRJT. Sekian dari kelompok kami tentang pembahasan pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.